Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rizky Ida Purnaning Tias, Alivia Putri Nuriman, Rofik Adi Kurniawan, Fairuz Nurul Iza, dan Sabila Aulia Fajri. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi koperasi dan badan-badan usaha. Pertama ada sejarah dari koperasi. Bagaimana dan seperti apa sih sejarah dari koperasi itu? Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang kebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen pada tahun 1771 sampai dengan 1858. Nah, setelah koperasi itu berkembang dan diterapkan di beberapa negara-negara Eropa, kemudian koperasi mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R. Arya Awiria Atmaja pada tahun 1896. Selanjutnya adalah pengertian dari koperasi. Secara etimologi, pengertian koperasi berasal dari kata cooperation yang berarti kerjasama. Co berarti bersama dan operation artinya bekerja atau berusaha. Jadi, kata cooperation dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33, badan usaha yang paling sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia adalah koperasi. Di sini juga terdapat pengertian koperasi menurut Muhammad Hatta. Nah, menurut Muhammad Hatta yang juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, pengertian koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Nah, selanjutnya ada asas. Pasal 2 Undang-Undang Perkoperasian menyebut koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan. Koperasi berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan ini sesuai dengan kepribadian bangsa. Bagi koperasi, asas gotong royong berarti dalam koperasi terdapat kesadaran bekerja sama dan tanggung jawab bersama dengan tidak memikirkan diri sendiri. Seperti kata Bapak Koperasi Muhammad Hatta, satu untuk semua, semua untuk satu. Usaha yang dijalankan koperasi menjadi tanggung jawab bersama, keuntungan maupun kerugiannya juga ditanggung bersama. Landasan koperasi. Landasan koperasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, landasan ideal. Landasan ideal koperasi adalah Pancasila. Oleh karena itu, semua kegiatan koperasi harus menerapkan sila-sila Pancasila agar dapat mencapai cita-citanya serta menjadi landasan moral bagi seluruh anggota koperasi di Indonesia. Yang kedua ada landasan struktural. Landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 1. Dalam pasal 33 ayat 1 terkandung makna bahwa segala kegiatan koperasi adalah usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang ketiga ada landasan mental. Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Setiap anggota koperasi harus memiliki rasa kesetiakawanan terhadap anggota koperasi yang lain. Rasa kesetiakawanan tersebut harus diikuti oleh kesadaran diri untuk maju dan berkembang guna meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Peranan koperasi. Koperasi memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional antara lain 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok gurunya. Yang keempat,
berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya adalah jenis-jenis koperasi. Ada beberapa jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Dalam UU RI nomor 17 tahun 2012 disebutkan bahwa jenis-jenis koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah koperasi konsumen. Sesuai dengan namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Bedanya, keuntungan yang didapat dari penjualan akan dibagikan kepada anggotanya. Selain itu, karena biasanya yang membeli dari koperasi konsumen adalah anggotanya, maka harga barangnya cenderung lebih murah dari toko biasa. Yang kedua adalah koperasi produsen. Sesuai dengan namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya, misal koperasi peternak sapi perah menjual susu, sedangkan koperasi peternak lebah menjual madu. Dengan bergabung dalam koperasi, para produsen bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah dan menjual hasil produksinya dengan harga layak. Yang ketiga adalah koperasi jasa. Koperasi jasa hampir sama seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya saja, koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi. Yang keempat adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Yang kelima adalah koperasi serba usaha. Beberapa koperasi menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya, selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi seperti ini disebut sebagai koperasi serba usaha atau KSU. Selanjutnya adalah BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan perseroan atau persero. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum atau Perum, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta, atau besar kecil, domestik asing, dan koperasi merupakan pengejawatan dari bentuk bangunan demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Perusahaan umum atau perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Fungsi dan peranan BUMN. Di sini ada beberapa fungsi dan peranan BUMN, diantaranya yang pertama sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. Yang kedua, merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. Dan yang ketiga, sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. Dan yang keempat, sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima, sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak. Dan yang keenam, sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta. Dan yang ketujuh, sebagai pembuka lapangan kerja. Dan yang kedelapan, sebagai penghasil devisa negara. Dan yang kesembilan, pembantu dalam pengembangan usaha kecil yaitu koperasi. Dan yang kesepuluh, sebagai pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap di berbagai lapangan usaha. Dan di sini ada 3 unsur tata perekonomian. Yang pertama yaitu dari sektor negara, yaitu dibagi beberapa perusahaan, jenis perusahaan, yaitu yang pertama perusahaan jawatan atau yang biasa disebut dengan perjan. Yang kedua, perusahaan umum atau yang biasa disebut dengan perum. Dan yang ketiga, perusahaan perseroan atau
persero. Dan yang kedua yaitu dari sektor swasta, yaitu dibagi dari beberapa sektor, yaitu ada perusahaan perseroan, firma, CV atau komanditair Vanocap, dan yang terakhir yaitu perseroan terbatas atau PT. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu dari sektor koperasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sektor negara atau yang biasa disebut dengan BUMN. Nah, di sini dalam sektor negara ada beberapa jenis perusahaan, yaitu yang pertama perusahaan jawatan atau yang biasa disebut dengan Perjan. Perusahaan jawatan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Contohnya Pegadaian, Damri, dan Paine. Dan yang kedua yaitu ada perusahaan umum atau yang biasa disebut dengan Perum. Perusahaan umum merupakan perusahaan negara yang bertugas melayani kepentingan masyarakat luas dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Contohnya yaitu PT Telkom, Pos, Giro, dan PLN. Dan yang ketiga yaitu ada perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan perseroan merupakan perusahaan yang modalnya berbentuk saham dan sebagian dari modal tersebut milik negara. Contohnya yaitu PT Perkebunan. BUMS adalah badan usaha yang sebagian besar permodalannya berasal dari pihak swasta. Badan usaha milik swasta bisa dimiliki oleh satu atau beberapa orang dalam bentuk kerjasama penanganan modal. BUMS berbeda dengan BUMN atau yang biasa disebut juga dengan badan usaha milik negara, karena sebagian besar atau seluruh saham BUMN dimiliki oleh negara dan dikelola oleh pemerintah. Sektor swasta. 1. Perusahaan perorangan. Bentuk perusahaan yang paling sederhana dan paling banyak ditemui di Indonesia. Keuntungan perusahaan perorangan adalah perusahaan mutlak milik pribadi. B. Firma. Firma adalah sebuah badan usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih, atau bisa disebut dengan firman, dengan memakai nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama untuk memperluas usahanya. Keuntungan firma yaitu prosedur pendirian relatif mudah, sedangkan kekurangan firma yaitu tanggung jawab pemilik tidak terbatas pada seluruh utang perusahaan. C. Komanditer Venuscape atau CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan yang didirikan oleh minimal 2 orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan. D. Perseroan terbatas atau PT. PT adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang bisa dikatakan sebagai pemilik PT apabila pemilik memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkannya. Nah teman-teman, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami mengenai materi koperasi dan badan-badan usaha. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, show me that you do. Now tell me, would you really ride for me? Baby,